semuanya, saya harap, semuanya dalam keadaan sehat, dan saya juga harapkan, kita semua tetap bisa hadir sampai acara webinarnya selesai. Oke, langsung saja, without any further ado, tema webinar kita kali ini adalah Stay in Business with Mobile Attendance. Nah, pada webinar kali ini akan ada satu sesi saja yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Agus Setiawan yang, nanti menjelaskan mengenai seputar mobile attendance. Nah, untuk webinar kali ini, nanti sudah termasuk tanya jawab. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau klik tombol raise your hand yang ada di atas. Juga nanti di webinar kali ini akan ada kuesioner ya terkait dengan webinar, jadi dimohonkan untuk Bapak Ibu sekalian mengisinya. Oke, langsung saja kita ke speaker kita ya, Bapak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan dulu sebelum kita mulai, seperti profilnya atau background-nya gitu, Pak? Oke, perkenalkan nama saya Agus Setiawan. Jadi nanti hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Stay in Business with Mobile Attendance. Jadi nanti saya akan tunjukkan dari PowerPoint yang akan saya bawakan nanti. Kemudian di akhir daripada penjelasan saya nanti bisa langsung diberikan pertanyaan, bisa via chat atau bisa via raise on hand, seperti itu. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin saya langsung share screen saya aja dulu ya. Boleh, Pak, silakan. Oke. Bisa saya mulai, Mbak Sarah? Bisa, Pak, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan mencoba mengenalkan mengenai Kara. Jadi Kara itu sebenarnya adalah singkatan daripada Kano Remote Attendance. Kalau misalnya kita ngomong remote attendance berarti nanti itu kita akan melakukan proses attendance without berada di kantor secara langsung. Kita bisa berada di beberapa lokasi sesuai yang di titik lokasi yang kita sudah didefinisikan. Nah, dengan kondisi pandemi yang saat ini, memang diharapkan setiap employee itu seminimalisir mungkin melakukan kontak dengan employee yang lain. Makanya ada beberapa company yang selama ini menggunakan fingerprint, mereka akhirnya melakukan proses manual. Karena apa? Karena fingerprint mereka itu menjadi sarana untuk kontak dengan employee yang lain yang mana bisa menjadikan penularan COVID. Kemudian akhirnya diganti manual atau diganti dengan RFID. Itu yang dilakukan di tempat lain. Dengan Kano Remote Attendance ini kita bisa melakukan nobody punching, artinya kita nggak perlu tag finger di mesin, jadi kita bisa gunakan aplikasi mobile di setiap handphone masing-masing employee tersebut. Kemudian yang kedua, dari sisi login atau authentication, kita bisa melakukan proses menggunakan biometric identification. Bisa menggunakan finger ataupun bisa menggunakan face recognition. Berikutnya adalah location detection. Setiap lokasi yang sudah didefinisikan, kita bisa melakukan proses check-in maupun check-out-nya. Jadi tidak perlu misalnya kita punya beberapa kantor cabang nih. Bahwasanya selama ini bahwasanya saya hanya ada di kantor cabang A dan saya login-nya atau check-in-nya di kantor tersebut. Suatu saat saya ditugaskan di kantor cabang B, yang mana akhirnya tidak bisa login. Nah, itu bisa menjadikan alasan daripada employee bisa nggak perlu check-in, saya langsung ke kantor B, kemudian dia bisa telat dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan Kano Remote Attendance ini diharapkan nanti setiap activity daripada check-in, check-out-nya teman-teman employee tersebut bisa terdeteksi.
Kemudian yang berikutnya adalah easy to integrate, artinya bisa diintegrasikan dengan ERP ataupun ISS. Jadi kalau misalnya ada, Pak, saya sudah ada ERP-nya sendiri, apakah bisa diintegrasikan? Bisa. Pak, di ERP saya ini sudah mengembangkan employee self-service, apakah bisa diintegrasikan? Bisa juga dengan Kara. Oke. Berikutnya adalah arsitekturnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwasanya Kara Engine ini berada di platform Microsoft Azure. Kemudian di sini ada ERP, misalkan ada ERP-nya. Kemudian di sini ada employee self-service. Kemudian si user Kara Mobile ini dia melakukan check-in check-out dengan koneksi internet. Kemudian dari sisi Microsoft Azure dia bisa langsung ke ERP ataupun jika seandainya mengembangkan ISS maka dia akan mengupdate ke ISS tersebut. Prosesnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah saya akan tunjukkan check-in proses. Nah, di sini adalah halaman dari user, bahwasanya saya bisa tahu bahwasanya lokasi saya itu berada di mana. Kemudian di sini saya ada tombol check-in-nya, saya juga ada tombol check-out-nya, dan saya juga punya recent activity saya di sini. Untuk melakukan proses check-in, saya hanya klik button check-in ini, kemudian di aplikasi akan menunjukkan lokasi saya di mana. Di sini ada pertanda hijau bahwasanya saya bisa melakukan proses check-in di sini, kemudian saya langsung lakukan confirm check-in. Kemudian di sini ada check-in confirmation. Are you sure to check in this location? Ada dua pilihan, sure or cancel. Ketika saya klik sure, maka di sini nanti akan successfully check into location. Oke. Jadi itu adalah proses mudahnya pada saat kita menggunakan aplikasi Kara yang biasanya kalau misalnya kita ngomong di kantor, kita harus ke fingerprint dulu, kemudian kita bisa antri dulu, mungkin kebetulan ada beberapa karyawan yang datang barengan, kemudian kita harus gantian, tapi kalau misalnya kita menggunakan Kara ini, meskipun kita datang berbarengan, tapi kita memegang handphone masing-masing, jadi kita bisa melakukan proses check-in. Oke, berikutnya adalah check-out proses. Untuk check-out proses, saya klik di sini adalah check-out. Kemudian saya akan ditunjukkan posisi saya berada di mana. Kemudian saya lakukan confirm check-out. Setelah itu saya lakukan proses check-out confirmation, sure. Kemudian di sini adalah successfully check-out from location. Oke. Nah, di sini ada namanya check-in atau check-out validation. Maksudnya apa? Bahwasanya ketika saya check-in atau check-out validation itu adalah saya hanya bisa melakukan check-in atau check-out ketika saya berada di titik yang sudah didefinisikan. Jika seandainya saya berada di luar titik tersebut atau di luar jangkauan daripada titik tersebut, maka aplikasi akan melakukan validasi. Contohnya semacam ini. Tadi yang biasanya kita check-in atau check-out itu warnanya hijau, ini di aplikasi menunjukkan warna merah. Kemudian di sini office out of range, artinya bahwasanya saya di luar office. Jadi bisa jadi kalau misalnya user atau employee tersebut memaksa untuk check-in di mana dia tidak berada di tempat yang sudah kita definisikan, maka user tersebut tidak akan bisa melakukan check-in atau check-out validation. Jadi kalau dipaksa confirm check-in, maka di sini dia akan ngomong warning check-in can be performing location out of range. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi, apakah nanti ketika kita melakukan check-in check-out itu hanya di office saja? Jika seandainya kita punya event misalnya, event di tempat lain yang mana itu tidak di lokasi yang biasa user lakukan. Misalnya kita ada pameran nih. Di pameran tersebut kita mengharuskan bahwasanya employee kita itu harus datang tepat waktu misalnya. Karena itu bukan di office, kemudian maka kita bisa melakukan namanya event check-in. Nah, di sini user untuk melakukan check-in ini, misalnya perusahaan lagi mengadakan pameran, showroom, kemudian setiap employee harus datang tepat waktu, dan ketika datang, dia melakukan proses scanning terhadap barcode di lokasi. Jadi ini proses scanningnya, QR code.
Kemudian nanti itu akan ada informasi, posisinya di sini ada event, nama event, kemudian description-nya, kemudian tanggalnya, location, kemudian saya lakukan check-in. Kemudian di sini ada, are you sure this action will make attendee check-in to the event? Continue. Oke, sukses. Jadi di sini Kara selain didefinisikan untuk lokasi-lokasi tertentu yang biasanya user definisikan, misalnya kantor atau kantor cabang atau tempat lain, kita juga bisa membuat sebuah event dan di mana event tersebut user bisa melakukan proses check-in. Oke, terus di sini akan saya sampaikan mengenai Kara administration. Jadi kalau tadi itu adalah yang di-maintain, yang transaksinya itu dilakukan oleh user menggunakan mobile mereka, ini adalah administrasinya. Jadi di administrasinya itu kita bisa melihat di sini ada beberapa settingan, beberapa informasi dashboard, ada unique people, transaction, dan sebagainya. Kemudian yang di sini saya akan dititikberatkan bahwasanya ketika user melakukan setting, yang pertama adalah location management. Di location management, as many as you wish. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan location misalnya karena ada beberapa site dan lain sebagainya, di sini tidak ada batasan, jadi bisa mendefinisikan banyak location. Kemudian lokasinya itu biasanya ada latitude, longitude, itu kita bisa cek. Kalau misalnya nggak tahu koordinatnya, bisa langsung cek peta kemudian di titik, kemudian dia langsung otomatis mendefinisikan latitude, longitude-nya, kemudian radiusnya berapa atas titik tersebut. Jadi user hanya bisa melakukan proses check-in, check-out di radius tersebut. Lebih dari itu, user tidak bisa melakukan. Kemudian berikutnya adalah event management yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika ada lokasi yang biasanya kita definisikan, tetapi kita juga bisa menambahkan event. Jadi di situ kita bisa setting event juga di sini. Kemudian di sini ada event title-nya, attendees-nya, location, dan lain sebagainya. Ini nanti akan digunakan pada waktu employee datang ke event tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada integration Kara dengan ISS. Kenapa? Salah satu klien kita itu menggunakan ISS karena kebetulan di sini itu adalah mereka menggunakan back-end ERP-nya dalam Microsoft Dynamics AX, kemudian user license mereka itu berbayar, artinya setiap user dia terkena biaya ke Microsoft. Padahal employee mereka itu sampai sekitar 500 sampai 600. Jika seandainya user mengakses informasi yang ada di ERP tersebut, maka mereka harus membayar sebanyak 500 atau 600 user license. Tapi dengan menggunakan ISS, mereka cukup satu user license saja. Kemudian kita bisa membuat user as many as you wish di sini. Kemudian di sini ada contohnya dashboard-nya. Kemudian di sini dashboard-nya itu menunjukkan bahwasanya ada time attendance-nya, clock in-nya jam berapa. Kemudian di sini bisa melihat langsung dengan schedule-nya sama clock in, clock out-nya. Kemudian berikutnya adalah my time attendance. Jadi dia bisa melihat dengan aplikasi ISS ini, teman-teman bisa melihat saya in out-nya jam berapa. Ini untuk personalnya. Sedangkan saya juga bisa melihat subordinate saya, bawahan saya, dia clock in, clock out-nya jam berapa. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa filter, kemudian di sini kita bisa lihat perharinya kapan. Kebetulan di sini adalah Sunday, maka posisi libur. Kalau misalnya saya lihat di Friday, Thursday, dan seterusnya, di situ ada informasinya. Kemudian berikutnya adalah history. Di sini ada leave juga. Jadi dengan menggunakan ISS ini, user bisa langsung mengajukan leave, request leave, yang nanti akan dilakukan proses approval. Jadi HR nggak perlu
meminta form leave yang harus ditandatangani, kemudian dilakukan proses approval dan seterusnya dengan menggunakan aplikasi ini, informasi request tercapture dan proses approvalnya juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi SS ini juga. Di sini saya bisa melihat history saya, kemudian saya juga bisa melihat bawaan saya cutinya tanggal berapa, semacam itu. Oke, itu penjelasan saya mengenai KARA atau Kano Remote Attendance. Mungkin bisa dilakukan proses tanya jawabnya langsung. Baik. Silakan. Di sini sudah ada yang bertanya, Pak, dari Bapak Handoni. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa check-in di 2 tempat sekaligus? Yang kedua, apakah bisa diintegrasikan dengan Peduli Lindungi? Yang ketiga, bagaimana cara memastikan yang check-in adalah employee terkait, bukan nitip absen? Oke, pertanyaannya bagus, Pak. 1, apakah bisa di-check-in di 2 tempat sekaligus? Jadi di sini kita ada validasinya juga, Pak, bahwasanya setiap lokasi di situ ada check-in. Kemudian ketika dia berpindah, maka dia nggak bisa di-check-in di tempat yang tersebut. Karena harus ada pasangannya, kalau masuk berarti pasangannya keluar dan seperti itu. Dan keluarnya itu bisa di tempat yang mana saja kan, karena kita tidak membatasi, misalnya pagi hari di set A, kemudian setelah siang hari dia di set B, nanti pulang dia posisinya di set B. Berarti di situ adalah ada check-in, ada check-out. Jadi tidak perlu check-in 2 kali. Jadi kita pasangannya adalah check-in, kemudian transaksi berikutnya adalah check-out. Seperti itu, Pak. Pertanyaan kedua, apakah bisa diintegrasikan dengan Peduli Lindungi? Oke, terkait dengan third party seperti Peduli Lindungi, jika seandainya ada API-nya, Pak, itu dimungkinkan untuk integrasi dengan aplikasi tersebut. Jadi kita komunikasinya antar aplikasi itu biasanya dengan API. Jika memang Peduli Lindungi itu API-nya bisa diakses, nanti kita bisa lakukan integrasi dengan Peduli Lindungi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara memastikan yang check-in adalah employee terkait, bukan nitip absen. Oke. Jadi gini, itu pertanyaan bagus sekali, bisa jadi ketika kita menggunakan aplikasi login, kemudian kita nitip absen. Absennya adalah, tolong kamu kan berada di lokasi. Kemudian nanti login pakai loginku ya, dan kemudian check-in. Itu bisa dimungkinkan. Cuman kita ada lognya, Pak. Jadi log transaksi, check-in check-out sama device-nya juga. Dan nanti kalau misalnya memang ada proses secara manual untuk melakukan proses validasinya, bahwasanya user HR apakah ini memang dia login atau dia login nitip temannya, kayak gitu, Pak. Jadi nomor poin 3 itu masih dimungkinkan, dan itu kita lakukan proses manual untuk memvalidasi atas transaksi tersebut. Oke, Pak Andoni, kalau misalnya masih belum puas dengan jawaban saya, nanti bisa tulis di situ dulu. Oke, untuk ini Aulia Anindi, Bu apa Pak ya ini ya? Apakah data bisa ditarik oleh admin untuk melihat siapa yang tervalidasi dan siapa saja yang tidak tervalidasi check-in dan check-outnya? Bisa. Jadi nanti bisa di-download berupa Excel file yang nanti bisa dilakukan proses validasinya. Gitu. Apakah ada pengenalan wajah? Iya, jadi kalau misalnya tadi itu disampaikan bahwasanya dia ada biometric identification di aplikasi kita, selain finger juga bisa melakukan proses pengenalan wajah. Jadi untuk handphone tertentu mungkin tidak ada fingernya, bisa menggunakan face recognition. Oke, ada pertanyaan lain mungkin?
Jika ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom chat atau klik tombol raise your hand. Nanti di sini bagi Bapak Ibu yang telat masuknya ke dalam webinar ini. Webinar ini juga sudah nanti akan kita pasang di YouTube, di channel YouTube kita di Kanusian. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengunjungi channel YouTube kita. Kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan mumpung expertnya ready. Kita masih punya, oke, ada dari Bapak Iqbal Muh. Maaf Pak Agus, ke-mute. Oh iya, oke. Terima kasih untuk ngingetin. Adakah skenario untuk absen WFH? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong absen WFH, artinya setiap setiap user apakah didefinisikan lokasi per masing-masing. Nah, padahal setiap user bisa melakukan WFH itu bisa kerja di rumah atau bisa kerja di kafe. Jadi mungkin secara biasanya yang kita lakukan untuk WFH ini, kita didefinisikannya itu adalah kita proses check-in tetap dilakukan, kemudian nanti itu ada namanya absent recommendation, jadi di ISS-nya, dan itu terjadi ketika Kara itu diintegrasikan dengan aplikasi ISS. Sehingga dari situ kita bisa mendefinisikan bahwasanya dia itu kerja karena WFH, semacam itu. Jadi kalau dari sisi Karanya standalone sendiri, sepertinya tidak bisa, tapi harus didefinisikan dengan ISS-nya. Karena definisinya WFH, posisi WFH itu kita definisikannya di aplikasi ISS biasanya. Jadi Karanya itu sebagai penunjang proses check-in, check-out-nya. Baik, apakah menjawab pertanyaannya Bapak Iqbal Muh, juga Bapak Andoni, juga Ibu atau Bapak Aulia, mohon maaf. Baik. Di sini ada kuesioner mengenai webinar ini, mohon diisi oleh Bapak Ibu. Kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya jawab ya. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai mobile attendance, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Atau bisa juga untuk mengisi terlebih dahulu terkait dengan webinar yang sudah saya cantumkan linknya di kolom chat ya. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin melihat, baik ada lagi dari Bapak atau Ibu ya ini ya. Mohon maaf ya. Bapak atau Ibu Aulia, Anindya, Pak Agus, silahkan dijawab. Oh baik, Ibu. dari Ibu. Oke. Oke, pertanyaan apakah bisa ditampilkan contoh hasil penarikan data? Oke, kebetulan untuk poin satu ini saya tidak ada filenya, Bu. Itu sebenarnya bisa nanti bisa ditampilkan contoh hasil penarikan data absen tadi, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi sifatnya customize. Kemudian untuk proses 2, untuk biometric identification, apakah maksudnya biometrik karyawan terdaftar di sistem untuk memastikan tidak ada yang nitip absen? Oke. Jadi proses untuk biometric identification itu di gadgetnya, bukan di bukan kita simpan biometriknya per karyawannya, seperti itu. Jadi nanti makanya tadi disampaikan ada pertanyaan apakah bisa nitip absen? Bisa ketika temannya berusaha untuk login menggunakan aplikasi temannya yang berada di lokasi, itu masih ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya untuk biometric identification ini masih on gadgetnya, kayak gitu. Authentication-nya on gadget, belum di finger atau face yang ada di server untuk masing-masing employee, seperti itu.
Baik, apakah menjawab Ibu Aulia? Atau mungkin ada pertanyaan lain lagi? Nanti jika ada yang ingin melihat siaran ini, siaran webinar ini bisa mampir ke channel YouTube kita di Kanosian. Silahkan like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih Bu Aulia. Kita masih punya 30 menit kurang lebih untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau klik tombol raise your hand. Kita masih punya waktu 30 menit. Sembari itu juga silahkan untuk mengisi kuesioner webinar ya. Jadi kuesioner ini sangat bermanfaat bagi kami ke depannya untuk mengadakan webinar selanjutnya. Kita masih punya waktu 30 menit, jadi mungkin kita bisa menunggu bagi yang mau bertanya. Silahkan klik di kolom chat atau klik tombol raise your hand. Oh iya Pak Agus, ini ada yang bertanya, menitip ke saya Pak. Oke, boleh. Iya, katanya kalau nanya soal harga boleh nggak Pak? Oke, kalau harga mungkin nanti kontak langsung marketingnya ya, ya Pak atau Bu untuk jadi pertanyaannya. Oke baik, berarti kalau untuk soal harganya mungkin nanti langsung ke marketing, nanti dari marketing bisa langsung hubungkan ya ke teknisinya gitu ya Pak? Iya. Baik. Jadi dari sisi apa namanya pengalaman kita selama ini memang Kara ada beberapa Kara itu digunakan langsung ke ERP-nya karena sifatnya menggantikan daripada mesin finger yang mereka yang ada. Jadi mereka belum punya ISS, jadi sifatnya hanya menggantikan. Maka kita transaksinya adalah check in, check out, langsung tembak ke ERP-nya. Ada Odoo, ada apa namanya Microsoft Dynamics AX. Tapi di lain tempat juga mereka juga ingin menambahkan ISS juga. Jadi di sini kita juga membuat ISS-nya mereka. Jadi di situ ada Kara, kemudian ISS, baru ke ERP. Karena yang tadi itu bahwasanya mengenai user memang mereka harus beli masing-masing. Kalau misalnya menggunakan employee self service itu lebih murah gitu. Jadi sifatnya adalah user, Pak saya nggak pengen cuman check in check out, tapi saya juga pengen user itu bisa melakukan proses request leaving di web mereka atau di mobile mereka, atau juga mereka bisa cek langsung payslip gaji mereka. Jadi mereka tidak perlu minta ke kami mengenai apa namanya payslip. Jadi tidak perlu dikirim, jadi langsung bisa di-download daripada payslip mereka. Kemudian data-data karyawan yang mana ketika teman-teman HR di situ punya employee yang banyak dan mereka harus melakukan collect data dari sekian banyak employee, maka dengan menggunakan ISS diharapkannya setiap employee itu melakukan proses updating di aplikasi ISS tersebut yang kemudian nantinya teman-teman HR hanya melakukan validasi atas perubahan data. Jadi semacam itu. Jadi memang biasanya Kara support di ISS. Tapi kalau Kara langsung di ERP itu sebenarnya juga bisa. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, jika ada pertanyaan yang lain bisa tulis di kolom meeting chat atau klik tombol raise your hand. Kita masih punya waktu sekitar 28 menit lagi ya. Jika masih ada yang tanya jawab, silahkan feel free. Juga bagi yang belum sempat untuk menonton secara lengkap, ini nanti akan kita taruh ya webinarnya di channel YouTube kita di Kanosian. Silahkan untuk like, comment, and subscribe.
Atau mungkin ada teman-teman HR yang punya apa namanya isu di actualnya seperti apa ketika masih menggunakan fingerprint atau Pak, fingerprint saya untuk sementara saya nonaktifkan karena pandemi misalnya. Akhirnya melakukan proses check-in check-out manual atau yang lain itu juga bisa disampaikan. Pak, posisi saya itu saat ini finger saya hanya di kantor A saja, maka saya harus balik kantor ke A ketika saya melakukan check out. Padahal saya sebenarnya sudah dari klien itu langsung pulang. Akhirnya karena biar check in check out saya itu bisa apa namanya terdaftar, saya harus pulang dulu, balik ke kantor dulu untuk check out. Sometimes atau ketika ada visit ke klien dan memang posisinya tidak bisa langsung ke kantor karena mungkin lebih dekat dari rumah ke ketemu sama klien misalnya. Dan efeknya kalau misalnya kita tidak finger, maka yang terjadi adalah seakan-akan kita terlambat. Macam itu. Dan biasa juga menjadi alasan bahwasanya saya ketemu klien, bisa jadi kita juga nggak ada ketemu klien tersebut juga gitu. Kan memang ketika kita ngomong check in check out ada celah bahwasanya si employee tersebut melakukan proses apa namanya apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ngakali bahwasanya data Pak dengan berbagai alasan karena memang kebetulan di company tersebut untuk secara infrastruktur tidak tidak tersedia, akhirnya bisa diakali dengan beberapa macam alasan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, apakah absensinya bisa dikombinasikan dengan mesin absen yang ada sekarang? Oke. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi mungkin kalimatnya gini. Apakah di kantor saya tetap menggunakan finger, kemudian nanti ketika di luar kantor saya bisa menggunakan Kara ya? Mungkin pertanyaannya semacam itu ya. Jadi tetap biar mesin saya tetap jalan. Jadi mesin absensi saya tetap jalan. Apakah ketika Kara diintegrasikan nanti apakah bisa nembak ke data? Saya jawab bisa, selama di situ ada ada mekanisme API-nya. Jadi nanti kita integrasikan itu biasanya menggunakan API, ada transaksi dari aplikasi existing itu menyediakan API, maka kita tembak API tersebut untuk melakukan update data menggunakan Kara. Oke, apakah terjawab Bapak Andoni? Jika ada pertanyaan lain, boleh silahkan taruh di meeting chat atau klik tombol raise your hand. Dan bagi yang belum sempat menonton full webinar ini, kita sudah menyediakan webinar ini nanti di channel YouTube kita di Kanosian ya. Silahkan like, comment, and subscribe. Juga nanti sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan, di sini ada webinar kuesioner ya di meeting chat. Jadi tolong diisi bagi para Bapak dan Ibu, biar nanti kita bisa meningkatkan kualitas webinar kita. Baik, kita masih punya waktu sekitar 17 menit lagi ya, 13 menit lagi. 20, ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ketik ya di meeting chat atau klik tombol raise your hand ya. Oh ya Pak, ini juga ada yang nitip pertanyaan ke saya Pak Agus. Boleh. Ya, ini bagusnya itu untuk saat ini menggunakan fingerprint atau face recognition untuk attendance-nya Pak? Oke, maksudnya di fingerprint, maksudnya di mesin gimana nih? Kita ngomong kalau di handphone, di mobile-nya sendiri gitu. Oke. Jadi kebetulan di beberapa handphone saat ini itu kan ada fitur finger dan face recognition dan itu bisa diaktifkan dua-duanya.
Dan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya finger maupun face recognition itu sebenarnya adalah biometric authentication-nya itu di handphonenya, bukan disimpan di di data employee ERP ataupun aplikasi yang lain. Jadi kita sifatnya adalah di handphonenya, dan itu sebenarnya pilihan akhirnya. Jadi kayak misalnya kita mengaktifkan, kan ada beberapa aplikasi handphone itu kita lihat gitu dia langsung open lock, kan semacam itu ya. Jadi karena di situ sudah tersimpan face recognition, jadi kalau misalnya dilihat sama orang lain handphone kita itu masih sifatnya lock, jadi kayak gitu. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu sifatnya optional karena di handphone sudah memfasilitasi dua biometric identification, finger maupun face recognition. Baik, baik. Ini dari Bapak Handoni, untuk mendapatkan penawaran bisa langsung menghubungi email yang ada di meeting chat ya Pak, dengan saya sendiri azahra@kanosolution.com. Nanti akan saya hubungkan langsung dengan ininya tim sales dan teknisinya. Seperti itu Bapak Handoni. Kita masih punya waktu sekitar 11 menit lagi. Oke, ini ada dari maaf Ibu atau Bapak Cahya Purnama. Pak, apakah bisa di-set hanya beberapa employee tertentu? Oh, Bapak, baik. Bisa di-set hanya beberapa employee tertentu saja, bisa di-check-in di lokasi mana saja, sedangkan yang hal lain harus di area site. Oke, jadi sifatnya nanti itu bisa dilakukan proses mapping, Mbak. Jadi di location nanti kita define employee mana saja yang bisa melakukan proses check-in check-out. Jadi nanti ada fitur mappingnya juga antara employee dengan location-nya. Oke, seperti itu. Apakah menjawab Bapak Cahya? Baik, terima kasih Bapak. Kita masih punya sekitar 20 menit ya. Mohon maaf. 20 menit, kita masih punya waktu 20 menit untuk bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan diketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand ya. Ya, sembari menunggu pertanyaan, ini bisa tolong diisi untuk kuesioner webinarnya. Kita sangat memerlukan untuk feedback-nya dari Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas webinar kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga baru join dan belum sempat untuk menonton webinar ini secara full, kita akan taruh webinar ini di channel YouTube kita di Kanosian. Jadi silahkan mengunjungi channel YouTube-nya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kita masih punya banyak waktu ya untuk bagi yang bertanya. Silahkan boleh langsung untuk ini ketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin kita cukupkan saja. Bagaimana Bapak? Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Mungkin boleh kita tunggu 5 menit mungkin ya. Mungkin Boleh. ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh silahkan tulis di meeting chat atau langsung bertanya dengan klik tombol raise your hand juga boleh. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum ada saat ini, nanti mungkin bisa di-emailkan ke Mbak Zahra ya. Iya boleh, betul, boleh sekali Bapak. Boleh di email ke email saya yang ada di meeting chat azahra@kanosolution.com. Itu nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa saya rangkum dan saya berikan kepada teknisi sama tim salesnya. Oke.
Kita masih punya waktu 2 menit ya. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silahkan ketik di kolom chatnya atau klik tombol raise your hand. Jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube juga untuk kita di Kanosian. Jadi di situ nanti ada webinar-webinar selain dari webinar yang mengenai mobile attendance, juga ada webinar lain yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk ditonton ya. Oke. Oh ya Pak, ini ada yang nitip juga Pak ke saya. Apakah dari Kara sendiri sudah pernah diaplikasikan gitu Pak ke Oke, perusahaan-perusahaan? diaplikasikan. Oh ya, Kara sudah ada beberapa klien yang menggunakan Kara. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kara diintegrasikan dengan ISS yang mereka punya. Jadi kebetulan di situ itu mereka pakai ERP Microsoft Dynamics AX 2012, kemudian mereka jalan web ISS dulu awalnya, kemudian dari web ISS tersebut mereka ingin menambahkan mobile attendance-nya. Jadi kita propose ke mereka waktu itu adalah menggunakan Kara. Dengan employee yang tadi saya sampaikan sekitar 500-600, mereka kemudian terbantukan menggunakan Kara karena memang mereka ada beberapa location yang harus mereka melakukan check-in, check-out. Jadi tidak perlu ngumpul di satu tempat untuk melakukan proses check-in, check-out seperti semacam itu. Kemudian ada di tempat lain mereka tidak menggunakan ISS, tapi langsung menggunakan ERP. Jadi kita langsung tembakan di situ, kita konekkan langsung dengan ERP mereka. Baik. Oke. Berarti bisa langsung dikonekkan dengan ERP ya Pak? Iya. Oke, baik. Oke, jika masih ada pertanyaan bagi Bapak dan Ibu silahkan tulis di kolom chat ya. Atau bisa klik tombol raise your hand. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih ada di kolom meeting ini, boleh silahkan untuk mengisi webinar feedback-nya karena sangat berguna bagi kami untuk melakukan webinar berikutnya. Dan juga jika ada yang ketinggalan info-info penting mengenai webinar ini bisa mampir ke channel YouTube Kano, yaitu Kanosian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus atas informasinya, atas ilmunya, dan juga para partisipan yang telah hadir hingga akhir acara. Dan kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai ERP atau IT solution, atau mungkin discuss mengenai cloud, itu bisa email saya yang ada di kolom chat di azahra@kanosolution.com. Nah, sekali lagi sebelum meninggalkan meeting hari ini, boleh sekalian untuk diisi kuesionernya. Jika sudah mengisi kuesionernya nanti akan kita hubungi ya. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih bagi semua yang telah hadir. Stay healthy, stay safe. See you in the next webinar session. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat, izin live semuanya. Terima kasih.